Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para asatidat yang tidak bisa saya sebutkan namanya, namun insyaallah tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah berserta seluruh jajaran panitia Ramadan, yang marilah kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka semua dapat berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ketika terjadi wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan saat beliau belum dimakamkan, keadaan kota Madinah hampir chaos, di mana keadaan keamanan kota Madinah hampir di titik nadirnya. Pemakaman belum dilakukan. Pemakaman baginda sallallahu alaihi wasallam belum dimakamkan, belum dilakukan. Sudah terjadi keributan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Sehingga Sayyidina Abu Bakar yang tadinya menunggu jenazah kemudian harus menuju Darun Nadwa untuk menyelesaikan keributan tadi. Dan alhamdulillah dengan berbagai argumentasinya, alhamdulillah beliau dapat menenangkan dan kaum muslimin saat itu menunjuk khalifah beliau Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, saat sebelum wafat, baginda sallallahu alaihi wasallam sudah mengkonsentrasikan seluruh tentara kaum muslimin untuk berangkat ke Balqa, itu daerah perbatasan Romawi di Syam, di mana hampir seluruh pasukan yang ada, mungkin kalau kita cadangan strategis hampir habis di Madinah, sehingga terjadi kekosongan kurang lebih di Madinah. Semua terkonsentrasi di Jurb, di markas komando. Pada saat genting itu terjadi huru hara. Banyak isu menyeruak bahwa sebagian kaum muslimin yang dulu telah mengikrarkan sebagai muslim menjadi orang-orang yang murtad. Sehingga Abu Bakar berkonsultasi dengan Sayyidina Umar, berkonsultasi dengan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah agar pemberangkatan ke Balqa ditunda karena keadaan genting di Madinah. Tapi dengan keyakinan penuh, kata Abu Bakar, mustahil saya menganulir keputusan Rasulullah yang telah dan akan memberangkatkan pasukan ke Balqa. Jadi terjadi perdebatan, namun akhirnya keputusan yang tetap memberangkatkan tentara itu ke Balqa. Namun sebelum berangkat,
Sayyidina Abu Bakar meminta kepada Usama sebagai komandan agar Sayyidina Umar yang saat itu masuk dalam rombongan harusnya ke Balqa diminta agar beliau menemani Abu Bakar Siddiq di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Orang-orang yang dulu diminta zakatnya akan tetap diminta zakatnya. Oleh karena itu, maka terjadilah apa yang diputuskan Sayyidina Abu Bakar. Mereka-mereka yang menolak membayar zakat dilakukan perang. Awalnya beberapa kampung di Madinah dilakukan perang, dipimpin oleh 3 saudara Muqarrin. Dan alhamdulillah keputusan Abu Bakar benar. Bahkan Sayyidina Umar yang tadinya melemah dengan kondisi yang hampir chaos itu, akhirnya membenarkan keputusan Abu Bakar. Diperangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, bahkan di Barqa, Abrak, namanya daerah Abrak. Setelah diperangi oleh pasukan Sayyidina Abu Bakar dan kalah, orang itu diusir dan diharamkan masuk kembali ke wilayahnya. Bahkan perkampungannya dijadikan tempat kuda, tempat gembala kuda. Artinya, dari sini kita mengerti bahwa sesungguhnya orang-orang yang menolak zakat sudah ada sejak zaman dahulu. Belum lagi soal penolakan terhadap zakat. Kemudian diakibatkan hal yang sama. Musailamah al-Kadzab. Kemudian lahir Tulaiha. Muncul Tulaiha. Awalnya sama. Mereka menolak zakat. Lalu berkembang memproklamirkan diri menjadi nabi palsu. Tapi ujungnya tetap diperangi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada percakapan yang nyaris harus kita pikirkan antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, "Ya Abu Bakar, berikanlah keringanan untuk orang-orang yang meminta tidak membayar zakat, agar tidak dipungut zakat. Yang penting mereka membantu kita dalam peperangan. Yang penting mereka ikut berkontribusi mengembangkan Islam." Tapi Abu Bakar tetap dengan pendiriannya. Coba bayangkan kalau seandainya pendapat Umar diiyakan oleh Sayyidina Abu Bakar, apa yang akan terjadi? Justru oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, zakat tetap akan dipungut seberapapun kontribusi mereka terhadap Islam. Jadi orang-orang yang merasa berkontribusi baik ilmu pengetahuan, kekuasaan, kalau dia kaya tetap harus berzakat. Zakat tetap. Dia ulama dengan ilmunya berdarah, kalau dia kaya tetap harus bayar zakat. Dia penguasa, dengan kekuasaannya dia mampu melahirkan keputusan-keputusan yang berpihak kepada Islam. Tapi kalau dia kaya tetap bayar zakat. Saya ini ketua panitia zakat sudah bertahun. Saya tidak menemukan orang-orang yang girah terhadap zakat. Siapapun, kontribusi apapun terhadap kemegahan, kemakmuran Masjid Jami Ar-Rahmah, kalau Anda kaya, tetap harus bayar zakat. Tidak peduli Anda sesibuk apapun
uang di masjid. Itu keputusan Abu Bakar. Apapun kontribusinya. Bahkan sampai Khalid bin Walid ditagih zakatnya. Orang yang selalu berjuang di jalan Allah, bahkan ketika mendapatkan rampasan harta perang, hartanya diimpakkan untuk jalan Allah, tetap ditagih oleh Sayyidina Umar zakatnya. Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, yang hartanya semua dipinjamkan kepada Rasulullah, tetap ditagih zakatnya oleh Sayyidina Umar. Jadi siapapun yang merasa berkontribusi terhadap Masjid Ar-Rahmah, kalau dia memiliki harta, tetap wajib zakat. Kita akan tunggu nanti. Coba bayangkan, kalau seandainya kita hanya bangga dengan zakat fitrah, apa yang akan terjadi di kemudian hari? Apakah Anda miskin? Miskin itu dalam kata fikih adalah orang yang tidak mampu memenuhi 100% kebutuhannya. Apakah kita masuk dalam itu? Jadi coba renungkan. Tahun lalu panitia ditampar oleh sebuah fenomena. Ada pemulung yang bayar zakat, datang zakat mal, bukan zakat fitrah. Dia tidur di emperan Masjid Jami' Ar-Rahmah. Dia bayar zakat, datang ke Masjid Jami' Ar-Rahmah. Dia berterus terang memiliki simpanan, datang. Itu tamparan buat kita semua. Apakah Anda lebih miskin dari dia? Apakah kita lebih miskin dari dia? Coba renungkan. Jumlah zakat mal tidak lebih dari antara kisaran 10, 8, 10. Saya sering berteriak kepada pengurus masjid, apakah jamaah Ar-Rahmah ini miskin? Saya kira tidak. Tapi kalau Anda merasa miskin, silahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.